Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah peristiwa yang sudah kita kenal dengan baik. Saya tidak akan menceritakan kembali bagaimana Tuhan melakukannya langkah demi langkah, tetapi kita akan langsung kepada pesan yang ingin disampaikan melalui cerita ini kepada kita sekalian. Pesan itu jelas sekali ketika setelah Tuhan membasuh semua murid-muridnya, dia berkata bahwa kamu pun wajib saling membasuh. Setelah Tuhan melakukan serangkaian peragaan kepada mereka, bagaimana dia memasukkan kaki mereka di baskom, dia menyekanya lalu melapnya, Tuhan kemudian berkata, lakukanlah persis seperti itu kepada sesamamu, seseorang yang di kanan kirimu, di depanmu, seseorang yang engkau sebut sebagai manusia seperti dirimu. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa para murid dan tentunya kita yang menerima pesan itu hari ini wajib melakukannya dalam kehidupan kita? Penjelasan akan hal itu kemudian dijelaskan kepada kita ketika Tuhan berkata bahwa engkau telah menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Bapak Ibu, penyebutan guru adalah kata atau sebutan yang dialamatkan oleh para murid kepada Tuhan di masa itu. Bukan hanya para murid, tetapi juga orang-orang yang berada di luar para murid, tepatnya orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka juga menyebut Yesus itu sebagai guru. Akan tetapi ada perbedaan ketika para murid menyebut Yesus sebagai guru dan ketika orang banyak di luar para murid menyebut Yesus sebagai guru. Perbedaannya adalah ketika para murid menyebut Yesus sebagai guru, itu artinya bahwa mereka mengenal dia, mempercayai dia sebagai juru selamat, sebagai pencipta semesta ini dan seluruh isinya. Intinya, mereka mengakui keberadaannya sebagai pencipta dan mereka adalah ciptaannya. Karena itu, ketika di malam itu Tuhan berkata, engkau telah menyebutkan aku sebagai gurumu, Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan para murid bahwa engkau telah melakukan pengakuan. Engkau telah memberikan pengakuan kepadaku. Bukan hanya kepadaku tetapi juga kepada setiap orang yang mendengarmu. Dan karena pengakuan itu, maka kemudian engkau harus taat kepadaku. Pengakuanmu tidak hanya boleh berakhir pada pengakuan saja, pada ucapan saja, pada teori saja, tetapi itu harus terlihat di dalam tindakanmu yang penuh dengan ketaatan. Ketika engkau menyambut setiap perintahku, menyambut setiap kata-kataku sebagai hal yang harus engkau lakukan dan tidak boleh engkau tawar. Malam hari ini, ketika kita boleh mendengar kisah ini, kita juga diingatkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengaku Dia sebagai juru selamat, sebagai pencipta semesta, sebagai seseorang yang disebut sebagai pencipta dalam hidup kita dan kita adalah ciptaannya. Dia mau mengingatkan kita bahwa hendaknya itu tidak hanya keluar dari ucapan kita, dari bibir kita, dari puji-pujian yang kita lakukan, tetapi itu juga harus terlihat dalam sikap kehidupan kita, dalam ketaatan kita kepadanya, ketika Dia memberi perintah dan kita mau melakukannya dengan segenap hati. Tuhan mau berkata bahwa pelayanan yang kita lakukan kepada sesama itu haruslah pelayanan yang boleh dilakukan semata-mata karena kita mengingat kepadanya, bukan kepada orang-orang yang akan kita layani. Di malam itu ketika Tuhan membasuh murid-muridnya, kita tahu bahwa di sana ada seorang Yudas, seseorang yang telah Tuhan ketahui akan menyerahkannya. Tetapi di malam itu Tuhan membasuh kaki Yudas sama seperti Dia membasuh murid-murid yang lain. Melalui itu Tuhan mau menekankan bahwa pelayanan ini haruslah engkau lakukan tanpa memandang wajah. Kembali lagi mengapa? Karena ini bukan untuk orang yang akan engkau layani, tetapi untuk aku yang telah memberi perintah kepadamu. Seseorang yang akan engkau basuh malam hari ini, seseorang yang disebut sesama yang akan engkau layani itu, mungkin adalah seseorang yang telah melukai hatimu, seseorang yang telah menorehkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu.
Bahkan di masa depan, mungkin dia juga akan kembali melakukan hal yang sama. Akan tetapi, engkau menutup mata terhadap semua itu, engkau membalutnya dengan kasih. Oleh karena apa? Karena engkau melakukannya sebagai pengabdian kepada aku, yang engkau akui sebagai juru selamatmu, penciptamu, pencipta apapun yang dipercayakan di dalam tanganmu hari ini, dan juga setiap hal yang boleh berlangsung di sekelilingmu. Tuhan telah berjanji, ketika kita melakukan hal ini dengan penuh kerelaan, kita membuka hidup kita, maka Dia menyediakan kebahagiaan bagi kita. Dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata berbahagia di ayat yang ke-17 itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan terberkatilah kamu. Mungkin kita akan bertanya, berkat apa yang disediakan Tuhan ketika aku mau melakukan pelayanan tanpa memandang wajah ini kepada siapapun di sekelilingku? Alkitab tidak menjelaskannya. Akan tetapi satu yang pasti, mungkin terasa berat, terasa menyakitkan ketika kita akan melakukan hal ini. Dan berkatnya adalah ketika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Dan bukan hanya kemampuan, tetapi juga sukacita untuk mengerjakannya dengan penuh kegembiraan. Kita mau melayankannya kepada orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga itu. Malam hari ini, kita boleh didamaikan melalui pelayanan yang akan kita berikan. Lakukanlah dengan tulus dan hidup yang benar-benar terbuka kepada Allah. Percayalah bahwa melalui itu Dia akan memberikan berkatnya, mengalirkan sukacitanya, sehingga kita mau melakukannya di dalam kegembiraan. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita itu mau melakukannya bagi setiap ciptaannya yang adalah murid-muridnya di malam perjamuan terakhir. Maka jika Dia yang adalah Tuhan itu mau melakukannya, maka terlebih kita yang disebut dengan ciptaan, kita pun harus melakukannya. Mari bersama-sama kita membasuh satu sama lain dengan penuh sukacita. Kita melakukannya bukan oleh karena apa yang mereka lakukan kepada kita, yang telah mereka lakukan, yang akan mereka lakukan, tetapi semata-mata karena kita mengingat kepada Allah, kepada wajah-Nya, kepada perintah-Nya yang telah mengundang kita untuk mengalami pengalaman ini bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang disebut sebagai keluarga, yang disebut sebagai sesama kita manusia. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Amin.